Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kaifa halukum? Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya? Insya Allah pada kesempatan sore kali ini kita akan berbincang dengan rekan saya yang sedang menimba ilmu di Madinah. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana sih perjalanan teman Ana ini bisa kuliah di Madinah. Kemudian gimana sih kuliah di sana itu seperti apa? Terus apa sih yang membuat dia ingin kuliah di sana? Nanti kita akan berbincang bersama dengan kawan Ana. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada uh, sponsor ya. Yang pertama Taman Bunga Haji. Ya, kalian bisa cek IG-nya @tamanbungahaji. Jadi Taman Bunga Haji itu menjual berbagai busana muslim mulai dari anak-anak hingga dewasa, laki-laki maupun perempuan. Nanti kalian bisa cek sendiri di @tamanbungahaji. Yang kedua, terima kasih juga kepada Reject Seven. Kalian bisa cek IG-nya @reject7. Reject7 itu menjual baju-baju distro, baju-baju, celana, tas, topi dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri. Kemudian @elsafira Muslim Store, terima kasih juga karena telah mensponsori. Kalian bisa cek IG-nya ya @elsafira Muslim Store. Di sana menjual berbagai kurma, mulai dari kurma ajwa, kurma sukari, dan lainnya insya Allah. Maaf nih, bukannya nggak mau baca komen, ini lagi, ini teman-teman entar ya, ada sesi tanya jawab ya, bukannya sombong nih Haji Aiman, ini lagi live nih, resmi insya Allah nih. Nanti sebelum kita sambungin ke teman saya, nanti apa sih keseruan yang akan kita bahas? Perjalanannya seperti apa teman saya? Sebenarnya satu angkatan dengan saya, tapi berbeda jalan dengan saya. Teman saya ke Madinah, saya belum ke Madinah. Ya, segera kita sambungin saja ke teman saya ya. Sebentar nih lagi menyambungkan ke teman saya. Gimana nih teman-teman, puasanya udah ada yang bolong belum? Semoga belum ya. Nah, bismillah. Ya, udah tersambung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa haluk nih? Alhamdulillah, kaifa halukum ya Anjam, insyaallah. Nah, ini udah tersambung dengan teman saya yang kuliah di Madinah saat ini. Di fakultas apa dan semester berapa nih? Ana di Fakultas Syariah semester 5, alhamdulillah. Ya, pertama-tama nanti silahkan memperkenalkan diri ya. Barangkali belum ada teman-teman yang bergabung tapi belum kenal dengan kita. Tapi kebanyakan sih insya Allah udah kenal sih. Kenal tapi semua kan? Nggak apa-apa. Kirain belum kenal semua. Kirain udah kenal semua. Belum. Ya, pertama-tama silahkan memperkenalkan diri lah supaya enak gitu. Oke. Nama Muhibbul Umam, IG-nya mu.tholib. Kemudian asal Jawa Barat,
kelahiran 95, sekarang udah masuk ke tahun 24 ya, umur 24 tahun. Cuma saya asalnya dari Brebes. Sama. Ada yang tahu ngapak kan? Ya, yang kayak kue gitulah. Sebenarnya sama kita Cuma satu daerah. Hah? Sebenarnya sama satu daerah. Bumi Ayu. Iya, di Bumi Ayu nah. Oke. Cuma alhamdulillah dari kecil udah merantau. Nah, terus perjalanan pendidikannya itu seperti apa sebenarnya? Perjalanan pendidikan ya. Yang pertama sih dulu ketika kelas 1 ya. Ketika kelas 1 itu setiap ada ustadz yang ngumumin misalnya ada alumni yang keterima di Madinah, itu Ana sangat termotivasi gitu. Anda tahu kan Jeb dulu kalau misalnya pas ada pengumuman kan, Iya. misalnya Sajudi maju ke depan Sebentar kan. nih. Untuk teman-teman yang tertarik ingin daftar ke UIM ya, terutama yang baru lulus lah, silakan dipersiapkan catatan kecil lah, barangkali bisa menjadi motivasi atau gambaran cara pendaftaran dan sebagainya. Ya, dilanjut sini. Ya, setelah misalnya Sajudi biasanya yang ngumumin bahwasanya ada kawan-kawan alumni yang keterima di Madinah. Nah, saat itu Ana sangat termotivasi banget kan. Ya, dari saat itu Ana cari-cari info terus, bahkan nge-DM alumni yang di Madinah gimana caranya kayak gitu. Dan kenapa kok Ana harus milih Madinah? Yang pertama, Madinah ini kota hijrahnya Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah banyak ulama senior di sini. Di antaranya yang Ana dulu kenal itu Syekh Abdul Razak, karena beliau dulu pernah ke Binbas kalau nggak salah. Masya Allah. Ya. Kemudian, ya kan, Anda tahu kan Syekh Abdul Razak itu. Pernah. Kemudian yang ketiga, karena beasiswa. Nah, di sini itu hampir semuanya gratis. Dari awal daftar sampai ke sini tuh gratis semua. Masya Allah, gitu. Masya Allah, berkah. Ya, dan juga alhamdulillah kita dapat asrama, bahkan kita dapat gaji juga gitu kan. Gitu. Kemudian yang terakhir, alasan kenapa Ana pilih Madinah itu Ana ketika udah lulus SMA itu punya cita ingin tidak banyak membebani orang tua gitu. Masya Allah. Jadi kalau bisa kita yang ngasih gitu. Terus perjalanan pendaftarannya itu seperti apa? Mesti seru nih, karena saya juga. Pertama sih, yang pertama sih kita yang paling penting ya berkas sih. Berkas ya penting itu. Berkas dan di antaranya adalah yang lupa cuma kayak paspor, kemudian SKCK, terus akte dan lain-lain. Mungkin nanti bisa cek di website PPMI Madinah, insyaallah ada semua syarat-syaratnya itu sih. Ya, Masya Allah. Dan insyaallah nanti ini juga di YouTube juga banyak tata cara daftar online. Itu insyaallah mudah banget. Semuanya gratis semua dari awal sampai akhir. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Terus kemarin pas daftar itu gimana? Terus gimana itu ceritanya kok bisa daftar terus keterima gitu? Nah, pas Ana udah daftar, ketika itu ada pengumuman muqabalah di Jawa Timur. Pada saat itu Ana musyrif ya, kita kan musyrif ya. Kita musyrif. Habis itu kita kurang lebih 5 orang nggak salah atau 4 orang ya. Ane, ente, kemudian Hafid Ridwan sama Lutfi Ghifari nggak salah. Kita izin pengen muqabalah ke Jatim, ya ke Jatim, ke pondok di sana. Kemudian kita izin ke pengurusnya.
awalnya ditolak gitu kan, nggak boleh izin gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah nego yang lama, alhamdulillah dibolehkan gitu kan. Alhamdulillah. Nah teruslah kita ke sana ke Jatim berempat, modal nekat, modal apa namanya, kita deg-degan gitu kan, naik mobil apa tuh, bis Slamet ya, Sugeng Rahayu ya. pokoknya itulah yang hampir bikin tabrakan jantung copot ya. 5 kali, iya. Yang akhirnya kita nanti kan pulangnya ini kan naik travel gitu kan. Iya. Daripada kita korbanin nyawa, mending kita naik travel gitu kan. Benar. Setelah sebelumnya itu ada salah seorang ulama dari Madinah juga kebetulan datang bimbas gitu kan. Dan kita santri pengabdian ini alhamdulillah dapat macam kayak rekomendasi gitu kan, kayak syafaat gitu dari beliau, namanya Syekh Anis Thohir. Nah setelah itu kita ke Jawa Timur. Setelah itu kita sewa penginapan dan lain-lain. Di hari pertama kita nggak bisa mengkobala karena kuotanya habis dan harus daftar dulu gitu kan. Kita habis itu daftar di hari selanjutnya, dan alhamdulillah sore harinya kita dapat kursi untuk tes itu. Jadi pas dari awal itu kita taunya tes Madinah itu susah banget gitu kan. Kita udah deg-degan banget. Takutnya susah, takutnya gini-gini nih. Ternyata cuma 5 menit doang gitu kan, bahkan kurang. Dan hampir semua soal-soalnya itu mudah-mudah banget gitu kan. Bahkan yang masih SMP pun bisa jawab, insyaallah gitu kan. Tapi tergantung masanya juga ya yang nguji ya, mau gimana sih. Kalau Ana dulu dapat namanya Syekh Fahad Al-Anzi beliau. Dan sampai sekarang Ana masih tawasul sama beliau, masih kenal sama beliau. Terus di sana tuh kesehariannya tuh seperti apa sih sebenarnya? Berat atau seperti apa sebenarnya? Kan di negeri orang nih, bukan Indonesia nih. Dibilang berat atau enggak sih tergantung kita sih sebenarnya. Ada yang, dan tergantung niat juga sih sebenarnya. Ada yang kesini niatnya bener-bener cari ilmu kan gitu kan. Kalau salah sekedar hanya pengen jalan-jalan itu pasti bakal berat gitu kan. Apalagi ada sebagian kawan-kawan yang yang gitulah, mau enggak gitu kan, enggak konsisten gitu kan. Untuk kegiatannya setelah habis subuh ya, itu ada halakoh banyak. Di antaranya adalah halakoh menghafal Al-Quran atau menghafal hadis atau menghafal mutun gitu kan. Itu sampai sekitar jam 7-an, jam 7 kalau nggak salah ya. Setelah itu kita istirahat dulu, sarapan dan lain-lain. Kemudian jam 8 kita ke kelas, belajar di kelas. Masya Allah ya. Nah, kalau anak kan ngambil jurusan syariah, itu anak fokusnya dalam fikih dan usul fikih. Ya, dan fikihnya itu kita memakai kitab Bidayatul Mujtahid. Masya Allah. Jadi membahas 4 madhab. Ya pusing juga gitu kan. Tapi ya harus dijalanin sih. Kalau udah terbiasa soalnya mudah. Nah di situ kita belajar 4 madhab gitu kan. Dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, kita belajar semua itu. Kemudian kalau usul fiknya kita pakai kitab Rawdatul Nadir. Masya Allah itu. Kemudian pelajaran yang lainnya kayak tafsir itu kita pakai Ibnu Katsir. Jadi jadi kitab-kitab itu diambil dari beberapa mazhab itu kan. Kayak misalnya tafsirnya dari mazhab Syafi'i, Ibnu Katsir. Jadi kita punya thaqafah mazhab.
dan yang lain-lainnya sebenarnya. Itu kuliah itu dari jam 8 sampai jam 1. Setelah Itu jam 1 setiap hari atau? itu KBM-nya itu dari hari Ahad sampai hari Kamis. Jadi liburnya itu hari Jumat dan Sabtu aja. Terus Nah, untuk setelah ya untuk kegiatan di luar kampus itu ada nggak ya sebenarnya? kegiatan di luar kampus itu kita mulai setelah kuliah gitu kan. Cuma setelah kuliah jam 1 selesai itu kita belajar istirahat dulu, tidur siang ya, makan dan tidur siang. Itu sampai sebelum asar biasanya. Sebelum asar kita udah ke Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi ini kita jadikan pelajaran tambahan sih. Kalau misalnya anak kan ngambilnya syariah, anak kurang dalam masalah hadis, maka anak cari halakoh-halakoh yang membahas hadis. Dan kawan-kawan yang lain beda-beda gitu kan. Ada yang mereka ngambil halakoh Quran, halakoh mutun dan lain-lain gitu kan. Itu dari habis asar sampai malam biasanya. Sampai. Kita jam 9-an. Ya. Setelah jam 9 kita pulang ke kampus makan malam. Makan malam dan makannya ini alhamdulillah di sini murah banget gitu kan di kampus ini, jadi dapat subsidi gitu. Masya Allah. Per harinya itu kita cuma habis 5 real. Jadi 1 realnya buat pagi, kemudian 2 realnya siang, malamnya 2 real, jadi 5 real. Itu udah Masya Allah banget, murah banget itu kan. Itu satu hari segitu ya? Apa? Sehari itu cuma segitu ya? Iya, sehari 5 real. Itu pun kalau misalnya ngambil full gitu kan. Kalau misalnya nggak ngambil full ya misalnya ngambil pagi sama siang doang ya bayarnya 3 real gitu kan. Jadi murah banget. Kalau misalnya ente ke luar itu mahal banget itu, di luar itu. Sekali makan mungkin bisa sampai 10 real atau 9 real gitu kan. Ya alhamdulillah itu murah banget sih di kampus. Iya sih, Hana pernah kita pernah makan ya kan, bareng ya kan? di sana ya. Tapi belum pernah makan makanan dari kampusnya langsung, cuma makan di luar lah gitu. Iya, itu makan di luar tuh mahal loh. Oh iya. Di kafe itu kan, di sarapan di kafe itu kan itu mahal lumayan kalau buat mahasiswa gitu. Kemudian setelah makan kita istirahat atau proja sedikit karena sudah kosong gitu kan. Itu sampai nanti pagi lagi. Nah, sekarang kan nih lagi ini nih musimnya wabah nih. Terus kegiatan-kegiatannya itu tetap atau seperti apa? Terus keadaan di sana tuh gimana sebenarnya? Untuk KBM-nya mulai akhir bulan Maret kalau nggak salah ya, itu sudah dialihkan ke online. Jadi semua mata pelajaran kita masih jalan, cuma online gitu kan. Dan para dosen pun Masya Allah banget, baik-baik banget gitu kan. Mereka juga tahu keadaan kita gitu kan. Jadi mereka nggak kayak di kelas. Misalnya kalau di kelas kan terlambat nih, misalnya itu langsung di goib misalnya. Kalau lewat online ya alhamdulillah mereka baik-baik tahu keadaan kita. Ada yang sinyalnya susah, ada yang macam-macam alasannya. Dan juga ujian kita online juga. Alhamdulillah di semester ini paling mudah banget gitu. Yang biasanya nilai ujian tengah semester itu lebih sedikit daripada ujian akhir gitu kan. Nah, pada semester ini dibalik. Ujian tengah semester tuh dapat nilai 80. Jadi kalau misalnya udah jadi ini banget menguntungkan lah gitu kan. Jadi nilai 80 itu udah UTS. Nanti tinggal ujian tengah semester nanti tinggal ditambah UAS. Itu nilainya hampir sebagian tulap ada yang 100, ada yang
98, jadi mudah gitu kan, Masya Allah. Masya Allah ya. Itu untuk KBM-nya sih kayak gitu. Terus Ya untuk kegiatannya ya, untuk kegiatan selama pandemi corona ini ya kayak gini-gini aja gitu kan. Kalau nggak di asrama, ke kantin, asrama gitu aja, bolak-balik aja, nggak ada kegiatan gitu kan. di sana Cuma ada alhamdulillah sekarang bulan Ramadan. ada pemeriksaan nggak, misal dari kesehatan gitu datang ke kampus atau gimana itu? Untuk kesehatan sih, untuk pemeriksaan secara menyeluruh nggak ada. Cuma kita sebagian mahasiswa, kalau misalnya kita punya gejala-gejala itu langsung menghubungi nomor yang sudah disiapkan gitu kan. Jadi jangan nunggu sakit dulu baru kita lapor. Kita udah punya gejala-gejala baru kita harus lapor gitu kan. Kayak anak kemarin sempat pusing dan batuk juga kan. Anak langsung telepon dan alhamdulillah dikasih obat dan dipantau gitu kan. Alhamdulillah tidak kenapa-napa. Nah untuk keadaan di sekitar kampus kayak di daerah-daerah Masjid Nabawi itu semuanya lockdown. Cuma sekarang udah ada dibolehkan untuk keluar lagi. Cuma yang mahasiswa di dalam kampus itu susah keluarnya. Cuma untuk warga sekitar itu udah boleh keluar gitu kan. Ya semoga aja diangkat lah. Oh, amin lah ya. Udah mau lebaran juga ya. Kemudian udah untuk lebaran nih. perpulangan itu sebenarnya dibolehkan atau bagaimana ya? Tapi karena kan sebagian udah ada yang pulang dan sebagian lagi kan masih ditahan tiketnya gitu. Itu sebenarnya gimana itu? Sebenarnya perpulangan ini tuh bertepatan dengan perpulangan kita liburan musim panas gitu kan. Ini memang udah jadwal kita. Nah, yang hari jadi masalah pesawatnya itu tuh nggak setiap hari ada gitu kan. Jadi yang kemarin udah pulang mereka dapat pesawat dan dapat izin pulang. Nah nanti yang sebagiannya lagi Allah Ta'ala mana juga kurang tahu sih. Ya semoga aja bisa pulang gitu kan. Iya. Cuma nanti kalau kita pulang itu langsung di isolasi selama 14 hari gitu kan. Nah gitu. Jadi ya sama aja. Kalau misalnya kita pulang tanggal 20 Ramadan itu langsung diisolasi sampai ya 14 hari setelah Ramadan gitu kan. Lama banget. Iya, lama. Gitu.